Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11 MIPA. Rencana hari ini kita akan mengadakan diskusi untuk operasi pada matrik. Akan tetapi karena mayoritas sudah paham dan kayaknya tadi pertanyaannya cuma nomor 6, maka nanti kalau masih ada sisa waktu akan saya lanjut ke materi berikutnya. Insya Allah materinya juga lumayan lah, nggak begitu sulit. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari kita mulai. Sudah ada 79 peserta. Tadi ada pertanyaan untuk soal nomor 6. Benar ya, soal nomor 6. Soal nomor 6 itu gimana ya? Kalian bisa lihat ada kertas putih? Bisa, Pak. Ya. Saya kehilangan spidol. Ini sebetulnya. Oke, nomor 6 ini tertulis diketahui bahwa P itu sama dengan negatif 10. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya, Pak. 11, 8, 4. Q itu sama dengan 4, 4, negatif 9, dan 2. R itu 0, negatif 6, 5, 7. Ya. Dari ketiga matrik ini, ketemu persamaan di soalnya itu adalah jika P itu ditambah QR sama dengan S, maka tentukan S. Tentukan matrik S. Seperti itu. Tuh. Mohon maaf, kalian masih bisa melihat layar saya? Masih, Pak. Masih, tapi rotok ngelek-ngelek, Pak. Tidak ada tulisannya. Masih, tapi ngelek. Oh, ngelek. Sinyal gimana? Loh, kok hilang? Oke. Halo semuanya. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo, Pak. Halo.
kok nggak ada, Pak. Bisa dilihat ya. Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bapak hilang ya. Ya, oke. Kalau bisa, tadi diketahui bahwa P sama dengan 10 negatif 10, 15, 84, I-nya 4, negatif 92, R-nya sama dengan 0, negatif 6, 5, 7. Diketahui bahwa P tambah QR itu sama dengan S. Nah, maka tentukan nilai S. Nah, langkah pertama untuk mengerjakan ini, kalian hitung dulu QR-nya. QR itu kan sama dengan berapa? 4, 4, negatif 9, 2. Dikali R-nya adalah 0, negatif 6, 5, 7. Ya, dalam perkalian yang kalian ingat kan kemarin baris dikalikan kolom. Jadi nanti 4 kalikan 0, 4 kalikan 5, 4 kali negatif 6, tambah 4 kali 7, kemudian dan seterusnya. Oke, sekarang karena ini ada matrik 2 kali 2 dengan matrik 2 kali 2, maka kita sediakan 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Hasilnya kan akan ketemu matrik 2 kali 2 juga. Karena yang pertama matrik 2 kali 2, yang kedua matriknya 2 kali 2. Jika dikalikan, hasilnya matrik 2 kali 2. Ini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti kalian lihatnya baris pertama untuk matrik yang pertama dan kolom pertama untuk matrik yang kedua. Berarti 4 kali 0, 4 kali 5. 4 kali 0 berapa? 4 kali 0 tambah 4 kali 5 gitu ya. Kemudian yang kedua ini kan baris pertama dan kolom kedua. Sehingga 4 kali negatif 6, 4 kali 7. Selanjutnya sini baris kedua, kolom pertama. Sehingga mendapatkan hasil 20. Terus ini negatif 24 ditambah 28 berapa? Halo? Negatif 4 ditambah 28 berapa? 24. 4. 4. Iya, terus negatif 9 kali 0, 2 kali 5? 10. 50. Tambah 60. 68. Iya, ini untuk I. Kita tahu bahwa P ditambah R itu sama dengan S. Sehingga 10 negatif 10, 15, 84 ditambah 10, 4, 10, 68. Hasilnya sama dengan S. Sehingga bisa kita tulis bahwa S sama dengan negatif 10 tambah 20. 10. 10. 15. 19. 12. 17. 19. 8 tambah 10. 18. 4 tambah 68. 72. 72. 72. Jadi yang benar pilihannya mana?
Yang sini. A, B, C, D, E? Enggak ada. Iya. Tidak ada jawabnya. Kalau kalian perhatikan untuk soal nomor 6 itu kan untuk yang Pak. baris 2 kolom 2-nya 85 semua. Nah, kalian anggap baris 2 kolom 2 itu salah gitu aja. Karena nggak ada yang sesuai dengan jawaban ini. Jadi di dalam matematika kalian harus pede dulu dalam mengerjakan. Jangan langsung minder, wah nggak ada jawabannya berarti punya saya salah. Jangan seperti itu ya. Oke, yang penting kalian pede dulu untuk mengerjakan. Jangan apa bahasanya sekarang insecure. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Yang nomor 6. Ini yang nomor 6. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak selesai berarti materi hari ini? Oke. Seneng ya kalau selesai. Gak ada pertanyaan, yakin? Ya. Belum, Pak. Kalau Mungkin nanti. mungkin nanti. Oh, materinya kurang menantang ya, masih Lah, harus menantang, Pak. Yakin. tantang. Siapa yang tantang? Iya. Oke, karena materi kita masih standar ya. Pokoknya materinya materi ini. Nah, kita coba lanjut dulu ya. Mungkin setelah ini kalian bisa saja banyak pertanyaan. Nih, sudah mulai ke materi yang selanjutnya. Materi berikutnya adalah determinan matriks. Materi yang keberapa ini berarti pertemuan ketiga untuk matrik ya. Determinan matrik. Apa itu determinan matrik? Ini tertulis bahwa determinan matrik suatu matrik yang dinyatakan dengan selisih jumlah hasil kali antara diagonal utama dengan diagonal sekunder. Yang perlu kalian ingat, yang namanya matrik yang mempunyai determinan itu hanyalah matrik yang berbentuk persegi. Diingat ya, matrik persegi. Jadi kalau kalian mendapatkan soal atau melihat matrik, kok baris dan kolomnya itu tidak sama. Jumlahnya maksudnya ya, jumlah baris dan jumlah kolomnya itu tidak sama. Maka matrik itu tidak mempunyai determinan atau tidak bisa dihitung determinannya. Ada juga matrik yang mempunyai determinan dengan nilai 0. Nah, ini matrik khusus yang mempunyai determinan bernilai 0 itu namanya matrik singular. Nah, kalian nanti akan ketemu matrik singular. Nah, kalau ketemu matrik singular itu adalah matrik yang determinannya bernilai 0. Lanjut, setelah matrik singular, kalau matrik singular itu determinannya sama dengan 0, otomatis nanti matriknya tidak mempunyai inverse atau kebalikan. Apa itu inverse? Kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Perhatikan, Ge. Jika saya mempunyai suatu matrik, namanya matrik A, maka yang namanya determinan matrik A itu ditulis dengan det, kurung buka, A, kurung tutup. Atau bisa ditulis dengan A diberi seperti tanda mutlak. Itu bacanya determinan A juga. Pengertiannya ini saya contohkan untuk matrik 2 kali 2. Matrik 2 kali 2 itu persegi bukan? Iya, matrik persegi. Karena matrik A itu matrik persegi, maka matrik A itu bisa dicari determinannya.
Determinan dari matrik A itu A, B, C, D, maka determinannya bisa ditulis determinan A adalah A kali D. Ingat, diagonal utama itu berarti dari kiri atas ke kanan bawah. Diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau diagonal sekunder dari kanan atas ke kiri bawah. Sehingga determinan dari matrik A itu adalah A kali D, ingat miring ke bawah, A kali D dikurangi, ingat. Nah, kalau miringnya ke kiri, dari atas kok arahnya ke kiri, itu negatif. Ya. Kalau dari atas miringnya ke kanan, itu positif. Berarti AD dikurangi BC. Oke, lanjut. Contoh soal. Saya mempunyai matrik 4, 5, 6, 7. Tentukan determinan dari A. Berapa determinannya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Determinan A. Min 2. Siapa Main negatif? Min 2. 2, Pak. Mendua. Siapa yang mendua? Negatif 2. Negatif. Iya. Negatif 2 didapatkan dari 4 kali 7 dikurangi 5 kali 6. Determinan kan? Ternyata ya. Jadinya mendua. Lanjut. Sekarang untuk matrik ordo 3 kali 3. Kalau ordonya 3 kali 3 persegi bukan? Iya. Iya. Ya. Matrik. Nah, ini agak rumit ini. Iyo, opo iki? Jika matrik A, A, B, F, G, H, I, maka determinannya dinyatakan dengan determinan A itu sama dengan, nah, kalian tulis saja. Pertama matriknya A, B, C, D, F, G, H, I ditambah kolom bantuan. Ditambah kolom bantuan. Kolom bantuan itu, bentar ya. Kolom bantuannya kalian ambilkan dari kolom 1 dan kolom 2. Letakkan saja di belakangnya. Tinggal ditulis saja. Setelah kalian tulis kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya, kalian lihat dari A, B, C ya, miring ke kanan bawah semua. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalian kalian beri tanda positif. Berarti A, E, I. Pokoknya yang terdiri dari 3 komponen ya, 3 elemen. Yang ke kiri, ke kanan bawah, 3 komponen. A itu arahnya kemana? A, E, I. Jelas. Terus B, F, G. Enggak jelas. C, D, H. Ya. Sehingga ketemu determinan A kali E kali I, ditambah B kali F kali G, ditambah C kali D kali H. Setelah kalian menemukan dari kiri atas ke kanan bawah, itu kan diagonal utama. Sekarang cari diagonal sekunder. Tadi diagonal sekunder dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, kalau dari kanan atas ke kiri bawah diberi tanda negatif. Cari juga dari A, B, C, ya, ataupun dari kolom bantuan AB, itu yang dari atas miring ke kiri bawah dengan 3 elemen. Karena matrik 3 kali 3 ya, dengan 3 elemen. Apa saja? Dari A, miring ke kiri, nggak ketemu untuk kolom yang pertama. B, miring ke kiri, ketemunya D, cuma 2 elemen. Berarti A dan B yang pertama itu tidak bisa, tidak ada diagonal sekundernya. Kita geser lagi ke C. C, E, G. Miring ke kiri, 3 komponen. Nanti kita tulis C, E, G. Lanjut lagi A, F, H. Tulis A, F, H. Berikutnya B, D, I. Berarti B kali D kali I.
semuanya kasih tanda negatif. Sehingga determinan A tadi sudah komponen yang diagonal utama dikurangi CEG, dikurangi lagi AFH, dikurangi lagi BDI. Mohon maaf ini bukan X ya, tapi kali. Harusnya saya tulis titik saja ya, dat ya. Atau bisa diringkas A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi C, E, G ditambah A, F, H ditambah B, D, I. Kok bisa berubah ditambah, Pak? Itu saya pisahkan dengan kurung. Jadi daripada mengurangi satu persatu, kalian jumlahkan semuanya dulu, nanti hasilnya itu sebagai pengurang. Bisa seperti itu. Nah, yang dipakai rumus yang atas apa yang bawah, Pak? Kedua-duanya bisa dipakai. Silakan bisa milih menurut kalian yang enak yang mana. Oke. Materi selesai. Contoh soal lagi. Kalau materi selesai, tadi contoh soal. Contoh soal, saya mempunyai matrik A 214, 421 dan 513. Tentukan nilai determinannya. Yuk, cepat-cepatan siapa yang bisa jawab? Hitung. Ulangi, Pak. Ulangi materinya. Apa soalnya? Soal. Nah, ini soalnya udah ada. Min 21. Buffering, Pak. Oh, buffering. Oke. Semuanya bisa lihat layar contoh soal? Nggak bisa, Pak, punyaku. Punya saya muter, Pak. Punya Bisa. saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa. Ya, saya nggak bisa, Pak. Sekarang juga nggak bisa ya? Ya, saya nggak bisa lihat, Pak. Dari tadi penjelasan untuk matrik ordo 2x2 dan 3x3 bisa? Bisa. Bisa hanya di 3x3. Saya nggak lihat materinya. Sekarang lihat ya. Sudah muncul. Ini sudah ya. Nah, oke, langsung aja dibahas. Karena ada kendala teknis, kalian nggak bisa lihat. Ini bisa lihat semua. Oke, kalau kita saja matriknya 214, 421, 513 ditambah kolom bantu, kolom pertama dan kolom bantu kolom kedua. Lihat yang miring ke kanan bawah. 2 2 2 2 kan 115. Dan seterusnya yang miring ke kanan bawah itu dijumlah, terus dikurangi yang miring ke kiri bawah, sehingga menghasilkan 12 tambah 5 tambah 16 dikurangi 40 dikurangi 2 dikurangi 12 itu sama dengan negatif 21. Ya, tadi ada yang jawab negatif 21. Benar ya? Karena sudah membaca materinya mungkin. Atau benar-benar ngitung sendiri. Oke, next. Ada beberapa matrik khusus. Matrik ini bernama yang pertama matrik diagonal. Kalian tidak perlu bersusah payah untuk menghitung
determinannya karena ada rumusnya sendiri. Ya. Matrik diagonal untuk ordo 2 kali 2. Matrik diagonal itu kan hanya diagonal utama, hanya diagonalnya yang ada nilainya. Nah, sehingga kalau matrik diagonalnya berupa A00B, maka sama dengan A kali B determinannya. Sedangkan yang ordonya 3 kali 3, A kali B kali C. Kalau diagonalnya kebalik gimana? Diagonalnya yang B dan C. Ya berarti kasih negatif karena arahnya ke kiri bawah. Kalau ini kan arahnya ke kanan bawah, jadinya positif semua. Untuk matrik 4 kali 4 gimana? Sama saja. Gitu ya. Lanjut. Matrik khusus berikutnya adalah matrik segitiga atas. Matrik segitiga atas itu komponen-komponennya ada di segitiga atas. Di atasnya diagonal utama. Kalau matrik segitiga bawah, komponennya di bawah diagonal utama. Sama seperti matrik diagonal tadi. Kalian cari diagonal utamanya saja, terus tinggal kalikan. Oke, saya kira nggak ada masalah untuk matrik segitiga atas. Selanjutnya, matrik segitiga bawah sama seperti matrik segitiga atas. Hanya komponennya saja yang berada di bawahnya. Matrik khusus berikutnya adalah matrik singular. Matrik singular ini contoh bentuknya saja ya, yang di sini AB, ABC, ADB ini adalah contoh bentuknya. Jadi nanti bentuknya bermacam-macam. Bentuk matrik singular tidak hanya mengikuti pola ini, bisa saja pola yang lainnya. Matrik singular itu adalah matrik yang mempunyai determinan bernilai 0. Nah, jadi kalian kalau ada soal suruh menentukan determinan dari matrik singular, ada keterangan singularnya, maka determinannya jelas 0. Biasanya kalau soal-soal untuk matrik singular itu menanyakan nilai dari komponen atau elemen-elemen dari matriknya. Ya, misalkan elemen-elemennya berupa variabel-variabel, nanti kalian suruh menentukan variabel X, Y, Z, dan lain sebagainya. Ya, selesai. Materi kita selesai, cepat banget untuk hari ini. Sekarang ada pertanyaan apa tidak? Halo. Oke, silakan kalian bisa menyalakan mic-nya dan Cukup, Pak. Cukup. Ragian tadi ya. Oh, Pak. Cukup, yakin cukup? Cukup. Yakin. Nggak ada masalah ya. Oke. Iya, semoga. Ada yang sudah mendownload materi dari tim atau Semandung Berjaya belum? Sudah, Pak. Sudah. Pas lihat PowerPoint-nya, sudah dilihat PowerPoint-nya? Materinya Sudah. Yang Belum. paling belakang untuk soal nomor 1 sampai 8 itu bisa dilihat semua nggak? Bisa. Bisa, Pak. Terlihat jelas atau mau dikirim gambarnya? Iya, kalian coba dulu matrik. Soal nomor, coba ya. Sekarang cepet-cepetan, siapa yang bisa jawab? Soal nomor 2 saja. Jika matrika sama dengan 20 dan M sama dengan Channel berapa, Pak? K plus L 20 ditambah
17 3 min 6 ditambah 4 min 2 min 3 2 3 kali 6 dikurangi nanti 3 kali 2 6 dikurangi 6 Pak. 0. 0. Nama, Nol. Pak. 0. nama Pak Nol. Nol. 0. Matrik apa? Matrik M-nya. Nol apa 12? 0. 12 apa 6? 0 0. Nol. Masih tetap 0. Iya. Mau berubah? 12 mungkin Pak 0 Pak. 0. 0. Nggak berubah pikiran. 12 Pak 12. 0, Pak. Nol. Berapa sih, Pak? Ada yang 12. itu 0 Nol, Pak. Iya. Yang teliti ya. Matrik itu sebenarnya matrik. Sebenarnya materi yang terhitung mudah bagi kalian. Karena untuk penalarannya sendiri tidak begitu banyak dibutuhkan. Hanya keterampilan kalian melihat angka-angka yang ada dalam soal. Ya. Jadi mudahlah. Hanya ketelitian saja. Oke? Kalau sudah bisa nomor 2, nomor 5. Nomor 5, nah ini yang ditanyakan nilai nya. Min 2 apa sih, Pak? Ya. Nomor 5 bisa dilihat. Halo. Nomor 5 bisa dilihat. Kan nggak apa-apa, Pak. Lagi pembelajaran. Kerjakan 12. 2 apa, Pak? 2 Pak. 12. 2. Saya minta Min 4. Minum, Pak. ada yang memfotokan hasilnya yang min 4, coba difotokan hasilnya terus dibagikan fotonya. Bisa membagikan fotonya biar teman-temannya bisa melihat. Halo. Siapa tadi? Umi Hani, coba Umi Hani di-share hasilmu coba. Bagikan, terus bagikan video saja. Nah, kamera belakangnya disorotkan ke pekerjaanmu. Bagikan video tapi jangan ngeklik bagikan sekarang dulu. Nunggu pas videonya baru diklik bagikan sekarang coba. Umi.
Kita lihat bareng. Kelihatannya kok nggak kelihatan ya? Nah, ini determinannya, ya, determinannya kan negatif 2 kali X plus 1, sehingga ketemu negatif 2X dikurangi 2 dikurangi negatif 5X. Itu Min sama, 5 iya, negatif. dengan Ya, plus 5. nah, sehingga X-nya ketemu negatif 4. Iya. Tadi yang jawabannya 12 gimana caranya? Coba pengen lihat. Bukan, Pak. Oh, bukan. Salah ngomong. Salah ngomong. Cukup, Umi, cukup. Terima kasih, Umi. Jawabannya tepat. Iya, Pak. Ada yang Ada yang perlu dibahas lagi soalnya? Sudah hilang ya? Oke, cukup 2 soal saja untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk materi inverse. Bagi kalian yang ingin siap-siap untuk belajar inverse dulu, silakan kalian searching aja dengan kata kunci inverse matrix. Atau kalian bisa lihat videonya Pak Fasya, itu matriknya sudah lengkap. Insya Allah mudah, bisa dipahami. Kalian pahami dulu inverse-nya, kumpulkan pertanyaan, tuangkan dalam postingan kalian di Teams. Ya, saya harapkan untuk minggu ini lebih aktif lagi. Kemarin sudah saya pancing tanya yang nomor 6, tapi ternyata nggak ada tanggapan. Hanya di kelas 11 MIPA 5 yang memberikan tanggapan. Saya share itunya ya. Coba ya. Ini yang MIPA 5. Tanggapannya nggak harus apa namanya? Nggak harus formal-formal. Tanggapan seperti ngobrol dengan teman biasa juga nggak apa-apa. Contoh ini, saya bukakan MIPA 5. Nah, saya share seperti ini. Contoh diskusi, gunakan channel ini untuk diskusi. Contoh, teman-teman untuk nomor 6, ada kesalahan di mana ya? Bahasanya nggak harus formal-formal seperti itu. Nah, ini mending ada yang tanya. Punya saya juga, Pak. Ini saya juga. Nah, cukup seperti ini nggak masalah. Yang penting kalian bisa aktif dalam pembelajaran. Ya. Nah, di sini saya sediakan 3 channel. Masing-masing kelasnya itu ada 3 channel, yaitu channel umum, materi, sama tugas. Umum itu berarti untuk diskusi kalian. Nah, untuk materi, ini saya isi beberapa materi dan rekaman-rekaman kita. Rekaman dari pertemuan awal sampai pertemuan selanjutnya terus. Gitu ya. Nah, terus untuk tugas, rencananya tugas-tugas nanti akan saya posting di sini. Karena ini sudah terlanjur saya posting di channel umum atau general, maka di sini saya tuliskan linknya saja. Nah, sementara itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang dengan materi inverse matrix. Ya, inverse matrix ini nanti untuk penerapannya dalam pemecahan masalah cukup banyak contoh soalnya. Jadinya bisa dikatakan inti dari pembelajaran ini nanti berada di inverse matrix karena kegunaannya macam-macam. Ya determinan juga ada, nggak kalah pentingnya.
operasi pada matrik justru malah jadi dasarnya, gitu ya. Saya kira cukup. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kesemangatannya, walaupun tiap minggunya itu berkurang untuk yang mengikuti pembelajaran ini. Bagi kalian yang masih tersisa, masih bertahan, tetap bertahan. Ataupun kalau kita pingin pingin mencoba cara yang lain, kalau ini Pak kuotanya berat, kita gunakan tim saja untuk berdiskusi, tidak harus meeting. Silakan kalian sampaikan di tim ataupun sampaikan di komentar kalian di Semandung Berjaya, gitu ya. Atau bisa kok kalian menghubungi saya langsung, misalkan ada keberatan. Nanti akan saya buka pollingnya saja di Teams, keberatan dengan video conference yang seperti ini terus-menerus atau tidak. Kalau kalian keberatan kuotanya. Tapi ya sementara kita lakukan seperti ini dulu. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka, karena kita belum pernah tatap muka langsung sama sekali. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan tiap kalian keluar rumah. Jangan lupa pakai masker, siapkan hand sanitizer, sering-sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak.